Shalom saudara-saudari sekalian. Nah, banyak orang ketika memasuki bulan Januari, biasanya kita suka membuat refleksi akhir tahun sebelumnya dan membuat resolusi untuk 12 bulan mendatang di tahun yang akan kita jelang. Nah, ini cocok dengan penamaan bulan Januari itu sendiri, karena bulan Januari itu, saudara-saudara sekalian, diambil dari kata Janus, dewa waktu, dewa jalan, dan dewa pintu gerbang yang dipuja oleh bangsa Romawi. Nah, dewa ini dilambangkan sebagai dewa yang memiliki dua wajah. Dewa yang berwajah dua. Satu wajah menghadap ke belakang, satu wajah menghadap ke depan. Wajah yang menghadap ke belakang seakan-akan menggambarkan untuk melihat masa lalu. Dan wajah yang menghadap ke depan seakan-akan menggambarkan untuk melihat ke masa depan. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam hidup kita pun harusnya kita bisa melihat masa lalu, tentu saja. Masa lalu untuk apa? Untuk cerminan pembelajaran agar hidup jadi lebih baik. Dan juga kita juga harus bisa melihat ke masa depan. Untuk apa? Untuk memacu semangat hidup yang penuh harapan. Nah, namun demikian, saudara-saudari sekalian, tidak sedikit ada orang yang sulit memandang masa depan dengan penuh harapan. Karena mereka terus melihat masa lalu bukan sebagai pembelajaran, tapi sebagai beban yang memperberat langkah. Seperti menyesali kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi. Pandangan mereka tentang masa depan jadi begitu suram dan semangat mereka menjadi memudar. Nah, saudara-saudari sekalian, meratapi nasi yang sudah menjadi bubur tidaklah berguna. Kesalahan yang sama mungkin akan terulang jika kita tidak melangkah maju. Tetapi terus mengingat-ingat kegagalan yang dialami. Atau terus mengeluhkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh kita di tahun-tahun yang lalu. Tidak ada untungnya untuk terus-menerus bersedih atas masa lalu. Nah, saudara-saudari sekalian, tentu saja kita tidak ingin ada pada kondisi seperti ini, gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak pada kondisi tersebut? Nah, untuk lepas dari kondisi yang merugikan itu, saudara-saudara sekalian, kita dapat memulainya dengan mengakui kegagalan, mengakui kesalahan kita di masa lalu, tentu saja dengan hati yang tulus. Lalu mulai perbaikilah apa yang perlu diperbaiki, dan kemudian yang paling penting, mari kita, seperti kata firman Tuhan katakan, melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari kepada tujuan dengan penuh keyakinan dan iman kepada Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Itulah rahasia yang membuat hidup Rasul Paulus berhasil di dalam menjalankan hidupnya di dalam Tuhan tentunya. Nah, saudara-saudari sekalian, berhentilah melihat ke belakang dan mengingat-ingat segala kegagalan masa lalu. Melihat ke belakang hanya untuk menjadi cerminan pembelajaran bagi kita. Mari kita mengarahkan pandangan ke depan. Marilah kita terus melangkah dengan penuh pengharapan dan sukacita. Tinggalkanlah bayang-bayang masa lalu. Berjalanlah dalam terang hari ini dan harapan akan hari esok yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita semua.